Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar Anda agar kami semakin semangat dalam memberikan Anda konten terbaik setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak tertinggal update terbaru dari kami BestBiz ID. Langsung saja kita mulai dengan analisa teknikal maupun analisa fundamental dari sebuah emiten yang melantai di pasar modal Indonesia dengan kode sahamnya adalah ZINC atau ZINC. Dengan nama perusahaannya adalah Kapuas Prima Coal Tbk. Hari ini ZINC diperdagangkan dengan harga 127, menguat 1 poin atau 0,79%. Total transaksi yang terjadi di saham ZINC ini sangat besar, 33,75 miliar. Bila kita bandingkan dengan harga sahamnya yang hanya Rp127. Sementara market capital atau nilai pasar dari ZINC adalah 3,21 triliun. Kalau kita lihat rentang harga saham dari ZINC, selama 1 bulan terakhir harga terendah ZINC adalah 125 dengan harga tertingginya adalah 134. Jadi kalau kita lihat harga ZINC saat ini secara monthly atau dalam 1 bulan terakhir sudah cukup rendah. Dan kalau kita lihat secara year to date atau dari awal tahun sampai saat ini, harga terendah ZINC adalah 124, sedangkan harga tertingginya adalah 218. Jadi kalau secara year to date harga sekarang 127, ZINC sudah sangat murah. Harga tertinggi yang pernah dicapai oleh ZINC selama fase COVID-19 adalah 234 dengan harga terendahnya adalah 115 yang merupakan harga terendah juga selama 3 tahun untuk ZINC. Sedangkan harga tertinggi yang pernah dicapai oleh ZINC selama 3 tahun terakhir adalah 645. Hari ini investor asing tampak melakukan net foreign buy di saham ZINC sebesar 175,41 juta rupiah. Sedangkan dalam 1 bulan terakhir, investor asing tampak melakukan net foreign sale sebesar 732,59 juta rupiah. Dan kalau kita lihat dari awal tahun sampai saat ini atau secara year to date, investor asing juga melakukan net foreign sale sebesar 9,73 miliar rupiah. Dan saham ZINC sendiri sebenarnya adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang mining atau pertambangan dengan subsektornya adalah metal dan mineral mining. ZINC sendiri adalah sebuah saham yang baru saja melantai di pasar modal Indonesia, tepatnya tanggal 16 Oktober 2017. Dengan pemegang saham dari ZINC adalah Sim Antony sebesar 14,7%, di mana Sim Antony sendiri adalah komisaris utama dari ZINC. Kemudian Kyoenata memiliki 12,6%, di mana Kyoenata juga adalah sebagai komisaris dari saham ZINC sendiri. Kemudian PT Sarana Inti Selaras sebesar 11,6%. Kemudian Budi Mulyo Utomo sebesar 10,10%. Disusul Harun Sujatmiko sebesar 9,6%. Dan Direktur Hendra Susanto William memiliki 9,2%. Sedangkan masyarakat memiliki 32,2%. Dan kalau kita lihat, memang komisaris utama Sim Antony, komisaris Kyoenata, dan Direktur Hendra Susanto William yang memiliki saham, tetapi juga ada Direktur utama dari Kapuas Prima Coal atau ZINC ini adalah Bapak Haryanto Wijaya. Dan kalau kita lihat memang performan dari ZINC sebenarnya dari 2017 sampai 2019 mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Tapi kalau kita lihat di tahun 2020, performan perusahaan ZINC turun. Ya, karena faktor COVID-19 memang performanya menurun drastis. Salesnya hanya 380,46 miliar, aset 1,4 triliun, liability 595,85 miliar, sedangkan equity-nya adalah 784,67 miliar rupiah. Net profit dari ZINC hanya 27,67 miliar rupiah. Book value per share dari ZINC sendiri hanya 31 dengan earning per share-nya yang saat ini 1,
menjadikan zinc adalah sebuah saham dengan valuasi yang sangat mahal, di mana price earning ratio dari zinc adalah 86,92 kali, sedangkan price to book value ratio-nya hanya 4,09 kali. Kalau kita lihat dari profitabilitas zinc, net profit margin dari zinc adalah 7,27%, sedangkan return on equity-nya adalah 4,71%, sedangkan return on asset-nya adalah 2,63%. Debt equity ratio atau rasio utang dari zinc cukup lumayan, 75,94%. Dan saham zinc terakhir membagikan dividen adalah tanggal 8 bulan 7 tahun 2019, dan tahun 2020 kemarin absen dalam membagikan dividen. Jadi kalau kita lihat secara fundamental dari zinc, maka kita akan melihat zinc adalah sebuah saham dengan valuasi yang sudah sangat tinggi, dengan profitabilitas yang sedang saja, tidak begitu baik, dengan rasio hutang yang cukup lumayan mumpuni. Sedangkan kalau kita lihat secara teknikal, maka saham zinc secara primary trend maupun secondary trendnya, kalau kita lihat secara gamblang bahwa zinc sebenarnya sedang bergerak downtrend, karena candle bergerak di area bawah dari garis moving average 200 dan juga moving average 20. Dan kalau kita lihat volume perdagangannya, terlihat terjadinya kenaikan volume transaksi yang menandakan bahwa tren masih cukup kuat. Dari indikator MACD belum tampak adanya garis percentage K maupun garis percentage D berpotongan. Dan ini menunjukkan belum adanya sinyal bagi kita untuk membeli maupun menjual, sehingga tren juga masih berlanjut. Dari indikator stokastik menunjukkan bahwa saat ini harga sedang berada di fase oversold, yang mengindikasikan bahwa saham ini sedang mengalami tekanan jual dan harga saat ini pun sudah cukup murah. Bagi kami saat ini saham zinc memiliki support pertama di harga 125, sedangkan support keduanya di harga 118. Sedangkan resisten pertama bagi saham zinc tampak di harga 137, dengan resisten keduanya akan dicoba di harga 143. Yang menarik dari saham zinc ini adalah risk reward rasionya, di mana risk bagi saham zinc hanya 6,9%, sedangkan rewardnya adalah 12,52%. Jadi rewardnya jauh lebih besar daripada risknya di saham zinc ini. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan kali ini mengenai zinc. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Sampai jumpa.